Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nazah. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang diberi mukjizat yang berupa kekayaan dan kekuasaan. Dengan statusnya sebagai raja, tak ada satupun yang tak bisa ia lakukan, termasuk dalam memiliki istri yang banyak. Nabi Sulaiman disebut memiliki 1000 istri. Hal ini telah dikaji oleh Ahmad Abdul Wahab di dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Sedangkan dalam buku Kisah Para Nabi, yaitu karya Ibnu Katsir, 1000 istri Nabi Sulaiman itu terdiri dari 700 wanita merdeka yang ia nikahi dengan mahar. Sedangkan 300 lainnya adalah hamba sahaya. Namun, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Dari sebanyak itu, Nabi Sulaiman alaihissalam pernah menggauli 100 istrinya dalam semalam. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Sulaiman pernah berkata, "Sungguh, aku akan menggilir 100 istriku dalam satu malam, sehingga masing-masing mereka melahirkan anak laki-laki yang berjihad dengan pedang mereka di jalan Allah. Akan tetapi, ia tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian ia menggilir 100 istri dalam satu malam. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di antara para istrinya yang melahirkan anak, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan setengah anak manusia, yaitu lahir dalam keadaan cacat. Setelah itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau saja ia mengucapkan insya Allah, niscaya setiap istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki yang berjuang dengan pedangnya di jalan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Abu Ya'la. Namun pada hadis yang lain, ada perbedaan angka jumlah istri Nabi Sulaiman yang digaulinya dalam semalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Sulaiman berkata, "Sungguh, aku akan menggilir 70 istriku dalam satu malam, sehingga nantinya masing-masing mereka akan melahirkan seorang ahli berkuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sahabat Nabi Sulaiman malaikat pun berkata, "Ucapkanlah insya Allah." Akan tetapi, Sulaiman tidak mengucapkannya, sehingga tidak seorang pun di antara istrinya yang melahirkan, kecuali hanya satu istrinya yang melahirkan seorang anak yang cacat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau saja ia melafalkan insya Allah, niscaya ia akan mempunyai banyak putra yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang telah disebutkan di atas, bisa dipahami bahwa hal itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kekuatan dan kemampuan kepada para nabi yang lebih besar daripada manusia biasa. Kemudian para sahabat pernah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekuatan 30 kali dalam bersetubuh. Hadis riwayat Bukhari, Al-Jami As-Sahih. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, ini menjelaskan tentang keistimewaan yang dimiliki para nabi, yaitu kekuatan bersetubuh dalam waktu semalaman. Sementara Al-Munawawi menyebutkan, bisa saja malam pada zaman itu waktunya sangat panjang, sehingga
Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menyetubuhi 100 istrinya sekaligus, kemudian sholat tahajud dan tidur. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hal-hal yang luar biasa, sehingga Nabi Sulaiman mampu bersetubuh, bersuci, lalu kemudian ia tidur. Sementara malam itu lebih panjang daripada malam yang sekarang. Sebagaimana hal-hal luar biasa yang dimiliki ayahnya, yaitu Nabi Daud, dalam membaca kitab Zabur, di mana Nabi Daud dalam membaca kitab Zabur selama memasang pelana tunggangannya. Sekarang hal ini banyak terjadi pada wali-wali Allah. Jika para pria penghuni surga memiliki kemampuan bercinta 100 kali dalam sehari semalam, maka di dunia pun ada pria yang mampu melakukan hal tersebut. Pria itu adalah Nabi Sulaiman. Selama ini kita mungkin hanya tahu nama istri Nabi Sulaiman adalah Ratu Bilqis, yaitu dari Yaman. Padahal, sebagaimana raja-raja pada masa lampau, Nabi Sulaiman sebenarnya memiliki banyak istri atau selir. Beberapa riwayat mengisahkan jumlah yang berbeda terkait istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam satu riwayat, dikisahkan beliau memiliki 60 istri. Riwayat yang lainnya menyebutkan 70 istri. Sedangkan riwayat lainnya lagi 99 istri. Akan tetapi, dalam satu riwayat yang bisa dikatakan lebih kuat, dimuat sebagai hadis sahih dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim. Jumlah istri Nabi Sulaiman adalah 100 orang. Tentu saja, syariat Nabi Sulaiman memang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad SAW yang membatasi jumlah istri sampai 4 orang saja. Selain itu, sebagaimana tersirat di dalam hadis, jumlah yang banyak itu bukan menandakan Nabi Sulaiman seorang mania seks, melainkan karena beliau ingin memiliki putra yang banyak, yang kelak akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa pada satu malam, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada kawan-kawannya pada malam itu, beliau akan bercinta dengan 100 istrinya, dan mereka semua akan melahirkan para penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Kemudian seorang kawannya mengingatkan beliau untuk mengucapkan insya Allah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Akan tetapi, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengucapkan demikian. Ternyata tidak ada satupun dari 100 istrinya yang mengandung selain satu orang. Sayangnya, yang satu orang itu pun bahkan melahirkan bayi difabel, yang dalam bahasa hadis tersebut adalah setengah badan manusia. Menurut sebuah riwayat, bayi tersebut mati saat dilahirkan. Kemudian, seorang bidan yang membantu kelahirannya meletakkan bayi itu di singgasana Nabi Sulaiman. Menurut sebagian mufasir, itulah makna dari Al-Quran, surat Shad ayat 34 hingga 35. Mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menguji Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebagian mufasir mengaitkan ujian terhadap Nabi Sulaiman itu dengan kisah cincin Nabi Sulaiman yang dicuri oleh setan bernama Sahar. Tetapi riwayat tersebut kurang tepat. Ketika melihat jasad bayinya itu, kemudian Nabi Sulaiman tersadar, dan sebagaimana disebutkan dalam ayat, kemudian beliau pun bertobat. Tobat yang dimaksud terkait dengan lupanya beliau, yaitu untuk mengucapkan insya Allah. Kalimat yang tampak sederhana itu memuat makna yang dalam, karena menandakan kepasrahan seorang makhluk akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, seorang raja segala makhluk seperti Nabi Sulaiman pun tidak bisa memaksakan kehendaknya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki. Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidaklah saling bertentangan, karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan, seperti penyebutan angka 100. Hikmah di balik jumlah istri Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki.
Ada yang diberi kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada pula yang diberi kenikmatan melimpah, sesuai yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dan semua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang ia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia, yaitu kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang dia kehendaki, serta kekuasaan yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Sulaiman pun berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkanlah pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Shad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang sangat banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam, agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir yang ia tunjukkan, di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, dan paling kaya. Karena kekuasaan dan hebat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikianlah, wallahu a'lam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi